Shalom. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat yang tim yang sudah melayani pada siang hari ini. Dan senang ketemu dengan Bapak Ibu, ketemu dengan saudara lagi di tempat ini sekarang. Dan tema kita sepanjang 2 bulan ini kita akan banyak ngomongin soal masalah kekudusan. Dan di hari ini juga minggu yang spesial sebenarnya, jadi Happy Valentine. Bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Oh itu salah ya, salah tagline ya. Jadi Happy Valentine, dan memang sebagaimana tadi dibilang kita udah melewati juga satu fase yang penting di dalam kehidupan kita bernegara. Kita sudah menggunakan hak pilih kita pada hari Rabu yang kemarin, ini pas banget ya, berbarengan dengan hari Valentine. Dan bersyukur dan terus kita doakan supaya kondisi negeri kita ini tetap damai, nggak ada apa-apa, dan berdoa supaya ada shalom Tuhan di tengah-tengah bangsa kita pada saat ini. Dan ini karena momennya Valentine, dan tadi juga dibilang banyak nih yang Valentine ya. Jadi ini hari kasih sayang, jadi kita akan dan tema 2 bulanannya soal ngomongin soal masalah kekudusan, jadi kita gabungin aja nih hari ini ya temanya, kita ngomongin masalah kasih dan kita ngomongin soal masalah kekudusan. Dan kita akan bagi ini jadi 3 bagian. Pertama-tama kita ngomongin kekudusan dulu, tema kita 2 bulan ini, dan ini cukup panjang ya kalau ngomongin masalah kekudusan, jadi ada bertahan sedikit. Lalu kita akan ngomongin soal masalah cinta atau kasih, lalu kita gabungin di bagiannya terakhir, kasih dan kekudusan. Oke, gitu ya kira-kira. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, kita ngomongin soal masalah kekudusan nih, kita ngomongin soal masalah holiness, ngomongin masalah kekudusan. Ada satu ayat yang menarik, di 1 Samuel 2 ayat yang kedua. Ini ayatnya cukup unik sebenarnya ya. 1 Samuel 2 ayat yang kedua mengatakan seperti ini, berbicara tentang masalah kekudusan Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ya, ini ada kata-kata sebab di situ, setelah tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab ya biasanya kalau andai kata ada kata sebab itu ngomongin soal masalah alasan, betul ya. Jadi karena ini gitu ya, sebab gitu kan, tidak ada yang lain kecuali Engkau. Ini unik ya, nih karena memang yang satu ngomong tidak ada yang kudus seperti Tuhan, kok sebabnya karena nggak ada yang lain kecuali Engkau. Ekspektasi saya, dan kalau andai kata saudara ngedengar kata kekudusan, kudus gitu ya, apa yang terbayang? Suci, putih, nggak bercela, nggak bercacat, kan gitu ya. Itu kan yang terbayang kan. Yang terbayang itu adalah kesempurnaan, apalagi yang banyak kebayang juga kesempurnaan secara moral sebenarnya. Nggak ada dosanya, nggak ada celahnya, nggak ada cacatnya. Itu yang tergambar sebetulnya. Jadi kalau andai kata dimasukin ke konteksnya Tuhan, kalau digambaran banyak orang, seharusnya ayat ini bunyinya nggak kayak begitu. Bunyinya ayat ini jadi kayak gini, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab Engkau tidak berdosa gitu. Engkau tidak ada kesalahan pada Engkau. Sempurna Engkau, gitu sebenarnya. Tuh ya. Ayatnya harusnya sayang, Alkitab enggak setuju sama saya. Bukan berarti yang tadi salah nih ya. Tetapi ternyata memang ada sisi lain kalau andai kata kita ngomongin soal masalah kekudusan Tuhan. Gitu. Dan dibilangnya di sini tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab enggak ada yang lain kecuali Engkau. Nih aneh ya. Karena ternyata kekudusan Tuhan ini dikenakan, disangkutin, dikaitin ke masalah eksistensinya Tuhan. Enggak ada yang kayak Tuhan. Jadi ngomongin kekudusan Tuhan tuh ada 2 sisi nih ya. Yang pertama benar, dia ini ngomongin soal masalah kesempurnaan, moral, sempurna, enggak ada cacat, enggak ada celah, betul, itu betul. Tetapi ada sisi yang kedua, itu karena ngomongin Tuhan itu unik, satu-satunya, enggak ada yang lain. Gak ada yang punya power kayak dia, gak ada. Kalau andai kata saudara, saya keingetan nih. Saya pernah nonton, saya tadi lupa ngecek tuh dokumentasinya apa tuh. Tapi itu dulu dia yang bawa ini Carl Sagan, kalau kenal, astronomer. Jadi, dan saya suka ngikutin tuh dokumentasi ngomongin soal tentang alam semesta. Jujur ya, pas lagi selesai nonton dokumenter itu, ngerasa helpless sih menurut. Maksudnya gini, kita tuh gak ada apa-apanya kalau di alam semesta itu gitu. Kecil banget bumi itu. Jangankan bumi, tata surya kita juga kagak ada apa-apanya.
dibandingin, bener dah, kayak kagak ada apa-apanya dulu, rasanya gitu. Begitu luasnya, begitu besarnya alam semesta ini dan ada pribadi yang menciptakan itu. Betapa gede itu kuasanya itu. Betapa besar, betapa sampai mana ya itu kalau main game tuh ya level dia tuh mungkin level 99999999 gitu kali ya. Nggak ada tandingannya itu tuh. Itu yang ngomongin nggak ada yang lain. Dan kekudusan disangkutin sama itu. Keunikan Tuhan. Nggak ada yang kayak dia, nggak ada. Yang kekuatannya, yang kebesarannya seperti dia. Jadi kalau ngomongin soal masalah kekudusan Tuhan, itu sebetulnya yang kepikiran dengan banyak orang, itu kalau disangkutin ke definisi yang kedua ya, itu akan timbul rasa kagum sama Tuhan. Ada ya yang seperti ini ya. Punya kekaguman, tetapi di sisi yang lain, kekuatannya begitu besarnya sehingga punya potensi membahayakan. Ini serem nih ngomongnya. Seru takut belum? Ini ambil contoh deh ya. Saya ambil simbol ya, simbolik ya. Lariin supaya bisa lebih memahami. Kalau andai kata Tuhan itu kita samakan saja dengan matahari, ini seandainya ya, jangan bukan Tuhan matahari nih, ntar nyembah matahari lagi. Seandainya aja Tuhan itu seperti matahari. Dan kalau kita ngerasain kehangatan matahari itu seperti ngerasain hadiratnya Tuhan, kehadirannya Tuhan. Kan kalau siang ini kalau saudara keluar, saudara ngerasain matahari, pura-pura aja bahwa ini hadiratnya Tuhan. Semakin kita mendekat ke matahari, kita semakin kerasa tuh panasnya. Hadiratnya semakin kuat gitu ya. Jadi makin kerasa tuh matahari. Makanya orang jangan kata semakin dekat, jauh-jauh aja juga sekarang aja nih kita cukup jauh dari matahari aja suka nih apalagi nih cewek kan ya. Pakai jaket. Saya kadang suka bingung juga sih. Sekarang kan udah pakai sunblock. Udah pakai sunblock, pakai jaket, pakai payung. Pokoknya gunain segala cara lah untuk menghindari hadiratnya matahari itu. Apakah matahari jelek? Enggak, matahari bagus. Matahari itu membawa kehidupan, betul ya? Tetapi di sisi lain, dia punya potensi membahayakan. Ini Tuhan mirip dalam perspektif ini ya. Semakin dekat seseorang ke Tuhan, saudara akan ngerasain hadiratnya. Semakin kenceng kerasanya. Benar, semakin dekat kita sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan, kerasa banget tuh hadiratnya. Tetapi kekudusannya juga kerasa gitu. Dan kekudusan itu bisa jadi berbahaya bagi orang yang gak kudus. Jadi dibalik, ini paradoks kesucian Tuhan lah nyebutnya ya. Kita nyebutnya paradoks lah dalam inti kekudusan Tuhan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan itu membawa kehidupan. Tetapi kekudusannya membahayakan kalau andai kata kita gak suci. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan dalam posisi itu. Itu paradoks. Jadi membawa kehidupan tetapi di sisi lain berbahaya karena kekudusannya. Ini salah satu contoh yang menarik, salah satu contoh aja. Ini ada beberapa contoh sebenarnya dalam Alkitab. Ini di Keluaran 3 ayat 5, ingat ya waktu peristiwa Musa ngelihat semak duri yang terbakar gitu ya. Lalu dia mendekat dengan lihat semak itu, dari dalam semak itu tiba-tiba ada suara yang ngomong kayak begini. Jangan deket-deket gitu ya. Tanggalkan kasutmu itu sendal maksudnya. Karena tempat di mana engkau berdiri itu kudus tuh ya, Keluaran 3 ayat yang kelima. Kan dibilangnya gitu ya. Sebenarnya kalau pakai bahasa sehari-hari begini, Tuhan tahu bahwa kehadirannya itu bisa membawa potensi membahayakan bagi Musa. Oleh karena itu dia ngomong kayak gini, Musa hati-hati ya, saya pakai bahasa Betawi ya. Hati-hati lo ya, lo lagi deket-deket sama gue nih. Rada berbahaya. Hati-hati ya, jaga sikap, jaga gitu maksudnya. Karena
Kita dekat, kita lagi dekat. Gitu, kayak gitulah kira-kira omongannya. Dan karena itu ya, karena menyadari hal ini, jangan salah nih ya. Ada yang namanya, kalau imam-imam pada zaman perjanjian lama, kalau mau datang kepada Tuhan, bawa korban, apalagi masuk ke ruang Maha Kudus, itu persiapannya panjang. Dia ngudusin diri dulu, bisa dibilang tuh ya. Karena dia tahu potensinya nih ya. Dia ngudusin diri dulu, mesti ngerem dulu di kamar. Berapa hari ya saya lupa tuh. Dia mesti ngerem di kamar gitu ya. Terus keluar dia mesti mandi, dia nyuciin badan ya. Lalu dia mesti mempersembahkan korban bakaran untuk dia sendiri, untuk penghapusan dosa. Karena dia mau menghadap Tuhan, lihatin tuh ya, menghadap Tuhan aja persiapannya modelnya kayak begini. Karena kenapa? Dia tahu kekudusan Tuhan itu berbahaya kalau andai kata dia enggak kudus. Ya ini mirip-mirip kayak kita, balik lagi deh ke potensi ke matahari tadi ya kan ya. Kita kan juga gitu ya, kalau andai kata kita tahu, wah nih kayaknya bakal berjemur lama, kan banyak persiapan ya kan. Sunblock gitu kan nih, kalau perlu pakai krim pemutih, baik clean, dilururin di seluruh badan gitu. Jadi macam-macam persiapannya, apalagi kalau andai kata semakin dekat sama Tuhan tuh beda lagi tuh. Pakaiannya beda, pakaian astronot gitu kali yang anti radiasi, jenis pesawatnya juga akan beda. Kenapa? Karena memang sekali lagi kita mulai mendekati ke matahari yang semakin dekat ke hadiratnya matahari, semakin kerasa panasnya. Nah, imam-imam juga sadar kayak gitu modelnya. Semakin dekat, semakin mendekati kepada Tuhan, maka akan semakin kerasa kekudusannya. Jadi mereka mesti persiapan. Kenapa begitu juga? Karena ini ada konsep kayak begini di perjanjian lama ya. Konsepnya adalah kalau andai kata kita memegang kematian, tanda kutip nih kematian ya, kematian itu nular. Jadi kalau seseorang memegang jenazah, bangkai, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, dia ketepaan kematian, nular. Dia membawa kematian. Ini kalau andai kata di biasa aja, mungkin gak terlalu bermasalah. Tapi jadi bermasalah kalau andai kata datang ke hadirat Tuhan. Kan gitu ya. Ketika kita membawa kematian, datang ke hadirat Tuhan yang membawa kehidupan, ciong. Tuhan itu bawa kehidupan, kita bawa kematian, ciong. Makanya ada sebutan najis tuh kayak gitu modelnya, membawa kematian. Jadinya ciong, gak ketemu nih sama Tuhan. Tuhan kan membawa kehidupan, hadiratnya bawa kehidupan. Dia bawa kekudusan, kita bawa kematian. Ya kagak nyambung, gak ketemu. Nih. Makanya tertolak gitu. Kalau dalam bahasa ini ya berbahaya tuh gitu, bisa mati orangnya gitu ya. Karena dia bawanya bawa kematian itu nular. Makanya kenapa imam itu menyucikan diri dulu, menghilangkan segala sesuatu yang berbau kematian. Gitu. Ketika mereka mau perform, datang ke hadirat Tuhan. Karena supaya nggak bentrok tuh ya, dua itu tuh. Satu bawa kehidupan, satu lagi bawa kematian. Ya kematiannya tertolak. Ini sampai sini ya, paham nih konsepnya ya. Jadi itu yang dilakukan oleh imam-imam. Tetapi ada satu peristiwa yang berbeda yang terjadi pada waktu panggilan Yesaya. Yesaya 6 ayat 1 terus 5 sampai 7. Ini saya bacain ya sama saudara ya. Yesaya 6 ayat 1, 5 sampai 7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Duduk di atas tahta tinggi dan menjulang. Ini saya melihat Tuhan. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu kataku, ini saya ya. Celaka aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir dan aku ngelihat Tuhan. Pakai bahasa Betawi lah ya, sehari-hari ya. Pas Yesaya lagi ngelihat Tuhan, dia langsung ngomong, gak ada nih. Yesaya tahu persis yang tadi kita omongin tuh ya. Kalau ketemu Tuhan mesti persiapan. Ngurusin diri dulu. Makanya pas lagi tiba-tiba, dia ngelihat Tuhan.
tanpa persiapan, dia langsung ngomong gini, mati gua. Dah. Dia langsung ngomong gitu. Karena dia tahu konsekuensinya ketemu Tuhan. Tanpa persiapan. Dia nggak ada waktu buat menguduskan dirinya sendiri. Dan pada waktu itu langsung ketemu Tuhan. Dia langsung bilang, gak bakal selamat ini mah. Celaka bener. Tapi apa yang Tuhan lakuin? Nih, ayat yang ke-6 ngomong kayak gini. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Baranya itu diambil dari mesbah. Jadi serafim itu mengambil bara, arang dari mesbah. Lalu bara itu ditempelin ke bibirnya Yesaya. Lalu dia bilang begini, lihat bara dari mesbah ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lihat ya. Ambil bara, lalu tempelin ke bibir, lalu Tuhan bilang, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadinya apa? Kudus dia. Tapi ini bukan berarti sekarang kita bakar arang di depan, terus tempelin ke bibir kita nih ya. Tapi ini simbol. Sesuatu yang Tuhan lakukan. Biasanya, tadi kita lihat ya, biasanya kalau seseorang menyentuh yang kematian, sifatnya kematian ini nular. Tetapi sekarang kebalik. Kekudusan ini nular. Ketika seseorang datang ke hadapan hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan menyucikan Yesaya melalui perantaraan bara itu. Seakan-akan kekudusan Tuhan itu memindahkan kesuciannya, menularkan kesuciannya kepada Yesaya melalui perantaraan bara di mesbah itu. Jadi gini, Yesaya itu gak dihancurkan pada saat peristiwa panggilannya, Yesaya itu gak dihancurkan oleh kekudusan Tuhan. Padahal pada saat itu kan dia posisinya gak siap. Tetapi kekudusan Tuhan mengubahkan dia. Simpelnya gini, kekudusan Tuhan mengubahkan orang berdosa melalui perantaraan itu tuh, bara tadi itu. Kalau sekarang nih kita tahu itu simbol apa sebenarnya. Itu simbol Yesus Kristus kan gitu ya. Karena bara itu diambil dari mesbah. Mesbah itu lambang pengorbanan dan kekudusan. Jadi Tuhan itu menguduskan Yesaya. Lihat gini shiftingnya ya. Ketika dulu kita melalui usaha kita sendiri, melalui usaha imam sendiri berusaha menguduskan diri supaya bisa ketemu dengan Tuhan, supaya gak celaka. Tapi sekarang si orang berdosa ini dikuduskan oleh Tuhan yang kudus. Kita udah masuk ke era itu. Gitu. Kita nih dikuduskan oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ngomong kayak begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Siapa yang menguduskan? Allah damai sejahtera. Jadi Tuhan itu menguduskan kita. Nih di era perjanjian baru kita dikuduskan oleh Tuhan. Kekudusan Tuhan mengubahkan kita. Tapi buat apa? Selain kita bisa bertemu dengan Tuhan, karena kita sekarang dikuduskan ya, berarti kita bisa bertemu dengan Tuhan kan? Gak ada penolakan, karena udah gak ciong lagi. Kita gak bawa kematian dalam kehidupan kita. Tapi buat apa selain bahwa kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung gitu. Ada maksud yang lain. Dan ini penglihatan yang lain yang dilihat oleh Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-47, Yehezkiel punya penglihatan dan dia ngelihat. Nanti saudara baca sendiri ya, Yesaya 47 1-12, seingat saya ya. Ini ringkasannya ya, ringkasan dari apa yang dia lihat. Yehezkiel ngelihat ada satu aliran air yang keluar dari gereja, dari bait suci pada waktu itu. Kecil keluarnya, tapi makin lama makin besar dan makin dalam.
Dan yang dibawa oleh aliran air itu, yang keluar dari bait suci itu menghijaukan sekelilingnya, membawa kehidupan. Sampai laut mati berubah jadi hijau. Bayangin ya, ini gersang laut mati itu banyak garamnya. Nggak ada yang bisa hidup di sekelilingnya. Tetapi karena air itu hidup, yang mati itu bisa hidup. Dan ini penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel, tetapi Tuhan Yesus memakai penglihatan ini untuk merujuk kepada kita loh. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai 38 ngomong kayak gini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang punya iman kepada Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Keluar aliran air yang menghidupkan. Lihat. Kita jadi bait suci, yang keluar dari kita itu menghidupkan. Itu loh ini yang kekudusan. Kenapa kita dikuduskan? Bukan cuma hanya bertemu, kita bisa ketemu dengan Tuhan. Tetapi kita jadi Allah Tuhan, supaya sekeliling kita itu jadi hidup. Itu loh maksudnya. Cuma kan jadi problemnya gini, kalau andai kata yang Tuhan minta itu sekeliling kita hidup, tapi sekarang apa yang kita sentuh mati, itu yang jadi masalah. Gara-gara kita hubungan mati, hubungan suami istri mati, gara-gara kita hubungan dengan anak-anak kagak harmonis, gara-gara kita bisnis kagak beres, gara-gara kita kerjaan gak beres, gara-gara kita hubungan pertemanan ricuh melulu, semua yang kita sentuh mati. Kalau andai kata semua yang kita sentuh mati, loh ya kita ini murid Tuhan apa dukun santet? Ini kan problem ya. Karena kita gak didesain untuk membawa kematian sebenarnya. Itu zaman dulu. Sebelum diubahkan. Kalau andai kata kita datang ke hadapan hadirat Tuhan, loh Tuhan kekudusan Tuhan kan mengubahkan kita. Dan kalau andai kata kita datang kepada Tuhan akan ada aliran air hidup yang keluar. Karena Tuhan sudah menguduskan kita. Kekudusan itu membawa kehidupan. Tapi kalau andai kata kehidupan kita itu membawa kematian. Kita mesti koreksi diri kita berarti ada yang salah. Gitu kan. Kita mesti ngelihat koreksi ke dalam kehidupan kita apa ada yang keliru gitu. Dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Atau apakah ada yang keliru dalam hubungan saya dengan Tuhan? Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, seharusnya kita semakin ngerasain hadiratnya Tuhan. Dan semakin kita ngerasain hadiratnya Tuhan, hadirat itu akan mengubahkan kita. Tetapi apabila kita dan seharusnya kalau kita dekat dengan Tuhan, hadirat Tuhan mengubahkan kita, kan seharusnya semua yang dekat dengan kita itu akan berubah juga. Karena kita membawa hadirat Tuhan, kan gitu ya. Tapi kalau gagal, kayaknya mulai dicek nih, apa jangan-jangan saya kurang dekat kali sama Tuhan nih. Sampai sayanya sendiri gak diubahkan gitu. Sampai sayanya sendiri tuh gagal untuk berubah sehingga kok saya ngelihat banyak kematian nih, tanda kutip ya kematian ya, ini tanda kutip nih. Kok ngelihat banyak kematian di kehidupan saya ya, kayak saya ini pembawa wabah gitu. Karena apa yang saya sentuh mati. Gak hidup. Hubungannya mati, bisnisnya mati, kerjaannya mati, hubungan orang tua dengan anak mati. Kok mati? Banyak yang mati gitu. Berarti mesti dikoreksi. Apakah kekudusan Tuhan mengubahkan kita apa enggak? Tuh. Salah. Lanjut ya, kita lanjut ya. Kekudusan. Yang kedua, ngomongin soal masalah kasih, cinta. Ini topik yang sering banget dibahas kayaknya di khotbah-khotbah. Jadi bukan cuma khotbah saya nih, tapi pengkhotbah-pengkhotbah yang lainnya ada di sini. Rasanya sering banget ngebahas tentang masalah kasih atau cinta ini. Jadi saya nggak akan lama-lama di sini, gitu ya. Ada dua hal yang mau diingetin aja sama saudara mengenai masalah
Kasih atau cinta, ini tadinya, sorry, batuk. Kayaknya bentar lagi dapat duit nih. Ini di drive awalnya banyak sebenarnya poinnya ya, tapi pas lagi dipikir-pikir kelamaan kayaknya nih. Jadi dua aja yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, yang pertama kasih itu bahasa Ibrani ahavah. Dari bahasa Aramaiknya rahmah ya. Yunani yang biasa dipakai itu agape. Dan konsep kasih di penulis perjanjian baru itu ngacu kepada ajaran Yesus Kristus tentang kasih. Jadi apa yang tertulis di perjanjian baru itu rujukannya mereka ngelihat apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka, lalu mereka tuangkan dengan pewahyuan dari Roh Kudus, mereka menulis tentang masalah kasih gitu ya. Jadi rujukannya Yesus Kristus. Dan apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan sebenarnya tentang kasih gitu ya. Ini ada dua hal ya. Yang pertama nih. Perkataan cinta tanpa tindakan cinta itu bukan cinta. Diulang nih. Perkataan cinta atau hati yang penuh cinta, hati yang berbunga-bunga dengan cinta, yang kalau bisa dilihat cuma dari dalam hati, tapi nggak ada tindakan cinta, itu bukan cinta. Ayatnya di mana? Ayatnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18 ngomongnya gini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran itu berhubungan dengan kekudusan juga. Jadi lihat ya, mari anak-anakku mari kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi mohon maaf ya, ini mesti diperjelas kayaknya, bahwa bukan berarti perasaan itu enggak penting, bukan. Tetapi kalau hanya perasaan saja, perasaan kita terhadap orang lain, perasaan orang lain terhadap kita, tapi itu enggak ada tindakannya yang nyata, itu bukan cinta. Jadi cinta itu ya memang harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini nanti kita ngomongin dalam kebenaran itu di poin yang ketiga. Ada koridornya ketika mengasihi gitu. Jadi ya cinta itu yang mesti kelihatan gitu. Jadi ya kan ya mohon maaf ya, ada orang yang memang diberi karunia luar biasa. Ngomong itu begitu indahnya, sampai orang itu sampai terkesima dan bilang, kayaknya kalau dibikin instastory bisa lama nih, bisa panjang gitu ya. Karena cakep banget bikin kata-kata dan orang tuh bisa terenyuh gitu ya dengan kata-kata itu. Tapi mohon maaf nih kalau andai kata enggak, tindakannya berlawanan dari kata-kata itu bukan cinta. Kurang enggaknya cintanya, enggak gitu. Tapi kalau menurut Alkitab itu cinta itu mesti dibuktiin lewat tindakan. Ada tindakannya, kelihatan, nyata. Jadi bukan cuma sekedar perasaan aja ya, tapi ada tindakan. Ada perbuatan. Jadi dan itu nggak berlawanan gitu. Jadi agak aneh juga misalnya ya mungkin nih ini ya apa namanya ya mungkin ada sesuatu yang mesti dikonselingin juga. Kalau ngomong cinta tapi pukulin gitu tiap hari gitu di rumah gitu ya. KDRT gitu misalnya. Kayaknya ada yang aneh juga sih gitu ya. Ada yang gak beres gitu. Jadi cinta itu mesti didukung sama perbuatan. Ya. Itu kata firman Tuhan ya. Gitu juga dengan kita kan. Jadi kita gak bisa tuh ngomong cinta. Saya mengasihi oikos sih. Tapi gak ngapa-ngapain, itu bukan cinta. Kalau kampanyenya tadi ya, saya mengasihi oikos. Mencintai oikos, tapi gak ngapa-ngapain, itu bukan cinta. Janji palsu. Rayuan gombal. Nyanyi, aku mencintai engkau Tuhan. Tapi malas-malasan ke gereja, malasan baca kitab. Kayaknya ada yang salah juga nih, jangan-jangan. Udah. Yang kedua. Menurut Tuhan Yesus ya, kasih itu tulus.
tanpa mengharapkan imbalan, terutama dari orang yang berada dalam situasi sulit dan nggak bisa balas, meskipun mereka pengen. Jadi ngasih ke orang lain, ya udah lepasin aja gitu, tanpa mengharapkan balas. Sebenarnya ya bisa dibilang simpelnya gini sih, cinta itu nggak transaksional gitu. Kalau transaksional dagang namanya, ya take and give gitu ya. Jadi cinta itu sebenarnya nggak transaksional. Kenapa begitu? Ini satu ayat ya, ini emang yang tertinggi nih ya. Matius 5 ayat yang ke-44. Ngomongnya begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh iya ya. Ini ayat menarik kan? Kasihilah musuhmu, ini ayat. Ini beberapa tahun yang lalu nih ayat jadi, saya pernah cerita juga, seingat saya pernah ngomong juga di sini ya. Ini ayat ini pernah jadi bahan diskusi saya, perdebatan saya di kereta waktu itu sama orang non-Kristen. Karena dia protes sama ayat ini, nih orang non-Kristen protes sama ayat ini. karena dia bilang begini, ayat ini gak masuk akal. Gak logis, gak bisa diterapin. Dia ngomong kayak gitu. Ya. Jadi dia ngomong seperti itu dan ini nggak mungkin bisa diterapin. Jadi kita diskusi itu, debat di dalam kereta gara-gara ngomongin ayat ini. Lucu ya. Saya ngomong sama dia gini, karena saya tahu saya nggak bisa nerapin ini, makanya saya butuh Tuhan. Itu omongan saya. Susah ayat ini diterapin. Simpelnya gini aja ya. Saudara kepikiran gak siapa yang sekarang ini di dalam pikiran saudara yang saudara anggap sebagai lawan, bagi musuh. Terus saudara doain, coba. Bisa gak? Gak gampang kan? Terutama dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh, menganiaya itu bukan cuma fisik ya, tetapi omongan, perkataan yang nusuk hati gitu. Ini hati ini cabik-cabik gara-gara orang itu, gitulah kira-kira. Bikin kesel, bos mungkin ya, bos. Kalau ngomel kadang suka kelewatan, bikin kesel gitu ya. Dan coba berdoa untuk bos. Tuhan doain dia supaya dia semakin lama semakin gendut diabetes. Diberkati luar biasa. Saya tadi pagi pakai saingan, tapi ternyata ada yang protes sama saya, saingan bukan musuh. Ya udah oke. Tapi saingan juga menarik sih, maksudnya saudara naksir orang punya saingan gitu kan. Emang saudara bisa ngedoain dia? Kita buka warung, tetangga sebelah buka warung. Udah tahu kita buka warung, lu malah ikut buka warung. Nyari gara-gara gitu kan. Apa kita bisa nggak doain Tuhan berkati dia, tapi tolong berkati lebih dikit dari saya. Kan punya saingan di kantor gitu ya, kan itu juga saya nggak tahu nih apakah saingan termasuk musuh saudara apa enggak, nih persepsi ya. Kan tapi kalau punya saingan di kantor, terus Tuhan berkati dia dengan melimpah supaya dia bisa keluar dari kantor ini. Gak gampang loh ngedoain yang kita anggap sebagai lawan atau enggak ada sebagai musuh. Kalau andai kata musuh terang-terangan yang mau membahayakan jiwa kita ya itu gak gampang juga sih gitu ya. Tapi lihat ya, kita gak mampu benar loh. Tapi itu bukti bahwa kita butuh Tuhan. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Karena gak mampu bukan berarti ya udah deh gak usah dilakuin. Tapi dengan Tuhan bisa kok kita melakukan ini. Karena kekuatannya berasal daripada Tuhan, bukan dari kita. Tuhan, saya tahu Tuhan minta ini dan saya tahu Tuhan pasti akan memberikan saya kekuatan untuk ini. Saya mau ngedoain orang itu. Jadikan orang itu oikos saudara kalau perlu. Doain 5 jari. Tuhan saya tengking dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Enggak, bukan tengking orangnya. Tapi tengking sesuatu yang mengikat dia supaya dia gak bisa ngelihat Tuhan. Kan di dalam doa 5 jari itu kan ya.
Oh saudara kayaknya sebagian gak tahu, mesti ikut training kayaknya 25 jari. Oke kita lanjut ya. Soal masalah kekudusan dan kasih. Yang ketiga, nih waktunya udah mau habis. Tadi kita udah ngomong nih ya, kalau ngomongin soal masalah kekudusan, Tuhan minta kita keluar mengalirkan aliran air hidup supaya yang ada di sekitar kita itu menjadi hidup gitu ya. Mengasihi juga sama, Tuhan minta kita mengasihi, mendoakan orang-orang, bahkan mereka yang gak bisa mengasihi kita balik, bahkan yang kita anggap sebagai tanda kutip lawan, musuh. Kita mesti ngedoain mereka loh, jadi kita mesti nunjukin tuh yang sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Sedikit soal tadi musuh lawan ya, saya mesti ingetin ini kelihatannya penting juga nih, sorry saya agak kelewatan. Saudara, seorang yang menyebalkan dalam kehidupan saudara itu bisa jadi orang yang paling membutuhkan kasih kita. Karena mereka menyebalkan itu bisa jadi karena sesuatu yang mereka alami dulu. Apakah mereka pernah mengalami luka batin, mereka pernah mengalami satu trauma di dalam kehidupannya. Sehingga yang munculnya kayak gitu, menyebalkan gitu. Orang yang menyebalkan itu bisa jadi orang yang paling membutuhkan kasih. Jadi kita mesti ngedoain, kita betul-betul belajar, harus belajar untuk mengasihi memang. Orang ini butuh, memang ya butuh konseling juga. Tapi kita juga butuh mengasihi. Ini di sekolah, ini karena saya di sekolah nih ngeliat kan ya. Ini guru-guru, saya appreciate sama guru-guru yang ada benar. Bukannya apa-apa ya saudara ya, kalau anak-anak yang punya masalah di rumah, ada trauma di rumah, ada problem di rumah, itu munculnya di sekolah. Di sekolah minggu ketemu cuma 2 jam tiap minggu, di sekolah ketemu sampai tiap hari, 6-8 jam. Itu anak-anak yang badung-badung, anak-anak yang riweh, gak bisa diem. Ini kita gak tahu aja tuh di balik itu ada apa. Tuh masalah yang mungkin dibawa dari rumah, munculnya di sekolah. Tapi bukan cuma badung-badung loh yang ini. Ada anak-anak yang diem, menutup diri kayaknya. Kayak introvert gitu ya. Diem, pendiam, biasa termenung, bengong. Bukan kesambet nih, bukan nih. Bengong gitu, terus itu bisa jadi adalah orang-orang yang mengalami luka batin di rumah sampai begitu gitu. Dibully sama teman-temannya, diem aja. Aduh tuh dibaliknya tuh, bisa jadi banyak luka batin loh. Jadi orang-orang yang model-model seperti ini bisa jadi memang orang-orang yang paling membutuhkan kasih kita. Jadi berdoalah benar buat orang-orang yang kita anggap menyebalkan, karena bisa jadi sebetulnya mereka lah yang paling membutuhkan kasih. Mereka kehilangan kasih itu karena peristiwa yang mereka alami. Berdoa supaya Tuhan melembutkan, melunakkan hati mereka, supaya Tuhan memulihkan mereka. Dan ngomongin soal masalah kekudusan ya. Ngomongin soal masalah kekudusan, tadi dibilang kita gabungin antara kasih dan kekudusan. Nah, ini kasih dan kekudusan jangan salah bahwa kita harus mengasihi dan mencintai, tapi dalam koridornya kekudusan. Ya. Jadi ada relnya nih, gak sembarang mengasihi dan gak sembarang mencintai, tetapi mengasihi dan mencintai, tapi punya koridor. Koridornya tadi kalau dalam bahasa 1 Yohanes itu kebenaran, kekudusan. Jadi gak sembarang mengasihi loh. Nggak ngumbar kasih, tapi itu punya koridor yang nggak boleh dilanggar. Itu koridornya adalah kekudusan Tuhan. Koridornya itu adalah kebenarannya Tuhan. Jadi gimana sih, maksudnya gini loh, kan tadi dibilang bahwa kekudusan Tuhan itu membawa kehidupan. Jadi cinta kita harus membawa kehidupan. Cinta kita itu bukan membawa kematian ya, cinta kita itu membawa kehidupan. Cinta kita itu nggak membawa kerusakan dalam hidup orang, bukan. Cinta kita itu membawa pemulihan dalam hidup orang. Bukan merusak hidup orang, bukan. Kasih kita itu bukan menghancurkan hidup orang, bukan. Kalau itu berarti ada yang salah. Cinta itu harusnya memperbaiki hidup orang. Membangun hidup orang, itu cinta. Tapi kalau ada kata cinta itu menghancurkan, cinta itu menghancurkan terus membuat orang malah jadi lebih jauh dari Tuhan, itu bukan cinta itu, karena nggak ke dalam koridor kekudusan. Gitu. Kekudusan itu memulihkan, kekudusan itu menyempurnakan, kekudusan itu membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus. Karena kita juga diperlakukan begitu sama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kenajisan yang ada dalam kehidupan kita itu dibuang sama Tuhan, kita dibuat jadi kudus. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin diubahkan kita. Nah begitu juga dengan kehidupan kita dengan orang lain. Semakin dekat orang kepada kita, seharusnya kehidupan kita itu mengubahkan dia.
Tapi kalau andai kata dalam hubungan gak ada yang berubah, malah jadi lembeknya makin parah, ini ada yang salah loh sama cintanya. Kita cintanya gak berjalan dalam koridor kekudusan berarti. Jangan-jangan cintanya ini berjalan dalam koridor yang lain, saya gak tahu koridor apa. Tapi kalau andai kata itu gak memulihkan, kalau andai kata itu gak membuat lebih baik, kalau andai kata itu gak membuat, gak menyempurnakan dia, kayaknya koridornya keliru cintanya. Karena Tuhan itu, sekali lagi kudusan Tuhan itu menghidupkan ya. Bahkan yang mati itu bisa dihidupkan. Hubungan yang mati bisa dihidupkan. Kalau kita membawa kasih itu dalam koridor kekudusan Tuhan, dan karena kita udah diubahkan sama Tuhan. Jadi sekali lagi, ini sebagai penutup kita. Kita mesti introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kehadiran saya, apakah kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya itu membawa kehidupan atau tidak? Apakah tangan saya, apakah mulut saya, apakah apa yang saya lakukan dan kerjakan itu membawa kehidupan atau tidak, atau membawa kematian malah justru. Kalau kita itu membawa kematian, kehancuran, keterpurukan, kerusakan, mesti ada dikoreksi dari kehidupan kita, karena kita jangan-jangan bukan murid Tuhan, dukun santet. Karena kita membawa kematian. Tapi murid Tuhan, dari dalam hatinya itu akan keluar aliran-aliran air hidup. Jangan aliran air hidup itu akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Tapi saya belum nyampe situ levelnya. Oke. Kalau begitu sekarang mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengubahkan kita, kan gitu kan. Oleh karena itu mari kita saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita refleksikan firman Tuhan pada siang hari ini. Nah, firman Tuhan, ini refleksi diri paling enak memang setelah renungan firman Tuhan, setelah ngedengar khotbah ya. Karena kita kan jadi tahu apa yang keliru dalam hidup kita kan. Makanya WPD itu penting. Ini bukan cuma ngomongin soal masalah saudara ngedengar khotbah setiap minggu. Tetapi waktu pribadi dengan Tuhan, saudara punya permenungan pribadi dengan Tuhan itu penting juga setiap hari. Karena sekali lagi firman Tuhan itu membuat cermin dia. Kita jadi ngelihat diri kita sendiri dan menyadari kayaknya ada yang keliru dalam kehidupan saya dan harus saya perbaiki. Dan ini juga yang terjadi pada saat ini ya. Mari kita merenung sama-sama termasuk saya. Mari kita merenung sama-sama. Apakah kehadiran saudara itu membawa kehancuran, kematian, keterpurukan? Apakah saudara tuh kita itu gak membawa kehidupan? Kalau kita gak membawa kehidupan, Tuhan ngomong gini di Yohanes yang tadi, Tuhan bilang, barang siapa yang haus, mari datang kepadaku dan minum. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan dan minum. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen loh, dari dalam hatiku itu mengalir aliran-aliran air hidup. Karena aku pengen ngeliat, di sekitarku itu hidup, bukan mati. Aku mau ngeliat hubunganku hidup, hubungan suami istri hidup, hubungan orang tua dengan anak hidup, hubungan dengan saudara hidup, hubungan dengan teman hidup. Aku mau ngelihat hubungan bisnisku hidup, aku mau ngelihat bisnisku hidup, aku mau ngelihat usahaku hidup, aku mau ngelihat pekerjaanku hidup. Aku mau dari dalam hatiku mengalir aliran air hidup. Ya Tuhan Yesus ngomongnya gampang. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kekudusan Tuhan. Dan kekudusan itu akan mengubahkan kita. Berjalan mendekat kepada Tuhan. Dimulai dari saat ini. Saya percaya Tuhan hadir di sini loh, bersama-sama dengan kita sekarang. Dan saya percaya di tengah-tengah, walaupun kita rame-rame, saya percaya ini juga kita bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Oleh karena itu ini keputusan saudara kita sendiri ya, keputusan pribadi. Kalau andai kata kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dari dalam hatiku itu mengalir aliran-aliran air hidup. Datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ini aku loh. Aku mau datang, aku mau minum,
Aku mau kekudusan-Mu itu mengubahkanku. Supaya ketika aku pulang, orang-orang di sekitarku itu akan diubahkan juga. Datang kepada Tuhan, bilang, ngomong sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu bisa ngedengar doa kita kok pada saat ini. Silakan, saya kasih waktu sama saudara untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini setelah ngedengar firman Tuhan, aduh, kayaknya saya butuh air itu. Saya mau itu. Saya mau jadi berkat buat orang sekitar saya. Saya mau istri saya, suami saya, anak-anak saya ngerasain dampak dari saya itu ada gitu. Saya mau Tuhan, supaya dari apa yang saya keluarkan, perkataan saya, tindakan saya, apapun yang saya kerjakan Tuhan, itu membawa kehidupan. Kalau itu yang saudara mau, datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau datang ke hadapan hadirat-Mu supaya hadirat-Mu itu mengubahkan aku. Jangan takut karena Tuhan udah menguduskan kita, datang. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau, pengen jadi alat-Mu. Aku pengen untuk mengubah kehidupan, bahkan mengubah kematian. Berdoalah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau Anda ada di antara saudara pada saat ini yang yakin dan saudara mau komitmen sama Tuhan, Tuhan ini aku loh. Aku mau betul-betul dari dalam hati itu mengalir air hidup. Supaya orang di sekitarku itu, apapun yang aku kerjakan itu menjadi hidup. Angkat tangan saudara sebagai wujud Tuhan ini aku. Ini bukan tentang saya ya, tapi bukan tentang orang sekitar kita, karena saudara tentang saudara dengan Tuhan sih. Jadi kalau ada kata saudara mau, silakan angkat tangan saudara. Dan Bapak Surgawi, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dan ini adalah suara hati mereka. Mereka rindu diubahkan, mereka rindu dari apa yang mereka katakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apapun dalam kehidupan mereka itu betul-betul membawa kehidupan. Dan pada saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, akan ada kehidupan di dalam keluarga mereka, akan ada kehidupan dalam hubungan mereka dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan rekan, dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, dengan rekan bisnis. Aku berdoa Bapa Surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada kehidupan di dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan. Dan setiap aspek kehidupan mereka, Bapa, aku percaya ada roh Allah di situ, akan ada hadirat Tuhan di situ. Bapa berdoa supaya umat membawa hadirat-Mu kemanapun kau pergi. Supaya orang dapat betul ngerasain kekudusan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Bapa Surgawi kami percaya, kami punya Tuhan Immanuel sekali lagi. Allah yang gak pernah ninggalin kami dan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.